Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tim belajar? Semoga tetap semangat untuk belajar akuntansi ya. Oke, kalau 2 pertemuan kemarin itu kan kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, ini pembahasannya dimulai dari membuat jurnal umum. Jadi ini banyak banget nih di request di IG @belajar_akuntansi_you. Dan kali ini balik lagi sama Kak Mut yang akan menjelaskan tentang jurnal umum. Oke, kita mulai ya. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan tentang jurnal umum, kita harus belajar dulu tentang konsep dasar. Jadi, di sini ada 5 akun yang harus diingat. Kalau persamaan dasar akuntansi kemarin kan ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Kali ini ada 5. Jadi, ada tambahan pendapatan dan beban, di mana harta itu posisi awalnya di debit. Kalau bertambah, dia di debit. Berkurang, dia di kredit. Nah, yang debit lainnya itu adalah beban. Beban, kondisi awalnya itu ada di debit. Kalau dia bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, untuk utang, modal, dan pendapatan, kondisi awal mereka bertiga ini adanya di kredit. Oke, kalau bertambah mereka di kredit, kalau nanti mereka berkurang, itu di debit. Oke. Kita lanjut, jadi ini format untuk membuat jurnal umum. Nah, dimulai dari KOP. Ingat kan, kayak di persamaan dasar akuntansi kemarin, KOP itu dimulai dari nama perusahaan. Terus baris yang kedua itu dibuat apa yang mau kita buat di bagian bawahnya itu. Jadi kita mau membuat jurnal umum. Jangan lupa juga membuat periodenya. Nah, ini bentuk dari jurnal umum. Dimulai dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, ini soal atau transaksi yang akan kita kerjakan ke jurnal umum. Untuk transaksi bisa dilihat di bagian sebelah kiri dan nanti kita tulisnya di sebelah kanan. Oke, di sini. Katanya itu, pada bulan Juli 2020, Aldebaran mendirikan usaha travel dengan nama Travelo. Nah, yang bisa kita buat di sini apa? Kita buat KOP-nya dulu ya. Jadi KOP-nya dimulai dari nama perusahaan. Nama perusahaannya apa? Travelo. Oke, yang mau kita buat jurnal umum dan periodenya itu kapan? Periodenya itu Juli tahun 2020. Oke. Juli itu berakhirnya tanggal berapa? Oke, Juli berakhirnya tanggal 31 ya. Kita buat KOP-nya itu seperti ini. Oke, mudah kan? Masih bagian KOP. Oke, kita lanjut ke tanggal 1. Tanggal 1 Juli di transaksi ini, Aldebaran menyetorkan uang tunai sebesar 9.500.000. Oke, clue yang sama kayak di persamaan dasar akuntansi kemarin. Kalau misalnya uang tunai, itu kita tulisnya di mana? Oke, kita tulisnya di kas. Kita tulis di kas, jadi di sini tanggal itu dimulai dari yang kolom bagian tanggal sebelah kiri, itu kita mulai dari tahun sama bulan. Tahun 2020 bulan Juli. Tanggalnya ini kita isi tanggal yang pertama di transaksi itu kan tanggal 1. Bagian yang pertama itu kita isi kas karena tadi kan uang tunai. Kas kita tulis 9.500.000. Ingat, kas itu posisinya di mana? Kas itu masuk harta. Tadi harta kalau bertambah di Oke, benar. Harta bertambah di debit. Jadi kita tulis di debit sebesar 9.500.000. Di bagian kredit jangan lupa dikasih tanda strip. Udah kan? Kemudian di sini lihat lagi sebelah kiri itu katanya perlengkapan sebesar 4.200.000. Terus ini langkah selanjutnya kita tulis juga perlengkapan di bagian debit. Perlengkapan berapa tadi perlengkapannya? 4.200.000. Kita tulis juga di debit 4.200.000.
Kemudian lihat lagi sebelah kiri, itu katanya peralatan 7.500.000. Kita tulis lagi di sebelah kiri, maaf, kita tulis lagi di bagian sebelah debit, itu peralatan sebesar, ini kayaknya kurang A, peralatan sebesar 7.500.000. Oke, terus katanya itu dan mobil sebesar 176.500.000. Mobil, kemarin kita catat mobil itu dengan nama kendaraan sebesar 176.500.000. Kendaraan ini masuk harta tetap sama kayak peralatan, jadi dia ditulisnya di debit. Nah, ini kan debit sudah terisi, sedangkan kata kakak kemarin, akuntansi itu harus seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Jadi di bagian kreditnya kita tulis apa? Kita balik lagi lihat di transaksi. Katanya itu uang yang diberikan Aldebaran tanggal 1 itu untuk apa? Untuk modal usaha kan? Jadi di bagian kredit itu kita tulis modal usaha atau modal aja di bagian kredit. Terus nominalnya gimana kak? Nominalnya itu kita jumlahin dari kas, perlengkapan, peralatan, sama kendaraan, kita jumlahin, nanti angkanya itu kita tulis di bagian kredit. Kalau dijumlah ternyata hasilnya itu 197.700.000. Gimana, mudah kan sampai yang tanggal 1 ini? Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya itu, ini kok haun. Tanggal selanjutnya itu membayar sewa ruko untuk masa 1 tahun. Oke. Di sini membayar sewa ruko tanggal 1. Jadi masih kita tulis di sini 1. Membayar sewa ruko. Berarti kan sewanya dibayar di awal kan? Di sini kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu masuk ke sisi bagian harta. Jadi kita tulisnya di debit. Debit itu kita isi sebesar 4.800.000 sesuai yang ada di sebelah kiri. Nah, terus bagian kreditnya apa? Membayar segala sesuatu atau membeli segala sesuatu itu pasti menggunakan uang. Uangnya itu diambil dari uang kas. Jadi di kredit itu kita tulis kas. Oke, sampai sini bisa? Kas di bagian kredit sebesar 4.800.000. Oke, sampai di tanggal 1 yang kedua ini bisa. Kita lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 itu Travelo menerima uang tunai sebesar 2.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikannya. Berarti ini kita catat sebagai pendapatan. Oke, pendapatan. Ini tadi perusahaan apa? Pinter, perusahaan jasa. Jadi kita catat tanggal 3 ini sebagai pendapatan jasanya Travelo. Pendapatan jasa itu kan tadi di sini mendapatkan uang tunai. Tadi kalau berkaitan dengan uang tunai kita catat di kas. Kas itu masuk di bagian harta. Harta tulisnya di debit. Jadi di sini kas debit sebesar 2.500.000. Kemudian di kreditnya tadi kita catat pendapatan jasa. Ingat tadi pendapatan itu bertambahnya di kredit. Jadi di sini pendapatan jasa 2.500.000 di kredit. Gimana? Sampai tanggal 3 bisa kan? Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya itu tanggal 4. Gimana kalau tanggal 4? Pinter. Jadi di sini kan membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya yang bertambah. Perlengkapan bertambah kita tulis di debit perlengkapan. Terus di kreditnya gimana? Di kreditnya kalau membeli segala sesuatu tadi kata kakak pakai uang apa? Pakai uang kas. Oke, jadi di bagian kredit kita tulis kas sebesar 1.600.000. Gimana sampai tanggal 4 bisa? Oke. Kita lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 gimana? Pinter. Tanggal 6 hampir sama kayak tanggal 4. Jadi di sini bagian debitnya itu kita isi dengan peralatan karena membeli peralatan kan. Membeli peralatan sebesar 700.000. Terus bagian kreditnya oke, pinter. Jadi membeli segala sesuatu tadi pakai uang
kas. Kas sebesar 700.000 di bagian kredit. Oke, gimana? Sampai tanggal 6 mudah kan? Oke, kita lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 itu gimana? Membayar beban komisi. Tadi kita sudah membahas tentang beban kan di konsep awal tadi. Beban itu bertambahnya di mana? Oke, bertambahnya di debit. Jadi di sini tanggal 8 beban bertambah di debit. Yang di tanggal 8 ini beban apa? Ada kata-kata beban komisi. Jadi di bagian keterangan kita isi beban komisi. Oke. Beban komisi sebesar 450.000 kita catat di debit. Terus bagian kreditnya kita catat apa? Membayar segala sesuatu pakai uang kas. Pinter. Jadi bagian kredit kita isi bagian kas. Gimana? Sampai tanggal 8 mudah kan? Wow, pinter. Kita lanjut ke tanggal 9. Gimana nih tanggal 9? Katanya tanggal 9 itu Aldebaran memperoleh kredit usaha dari bank. Kalau memperoleh kredit itu nama lainnya utang. Oke, utang. Utangnya dapat dari mana? Dapat dari bank. Utang itu kalau bertambah di debit atau di kredit? Di kredit. Pinter. Jadi di debitnya apa? Di debitnya di sini kan Aldebaran ini menerima uang tunai kan? Uang tunai dari bank atau utangan dari bank sebesar 6 juta. Berarti di sini bagian debitnya kita isi kas. Pinter, karena uang bertambah. Kas bertambah 6 juta di debit. Kemudian kreditnya tadi, oke, masih ingat ya, utang bank. Gimana sampai tanggal 9? Udah kan? Kita lanjut yuk ke tanggal 12. Tanggal 12 itu transaksi apa? Jadi tanggal 12 itu membeli peralatan 1.800.000 tapi baru dibayar sebesar 1 juta, sisanya dibayar bulan depan. Oke, berarti di sini kita yang membeli kan? Di sini kita beli apa? Beli peralatan. Peralatan bertambah di debit. Pinter. Jadi kita isi bagian debitnya itu peralatan sebesar 1.800.000. Terus yang 1 juta itu apa? Yang 1 juta itu uang yang baru dibayar, uang tunai. Tadi kaitannya dengan kas. Jadi kas untuk membeli peralatan itu baru keluar sebesar 1 juta. Oke, pinter. Terus sisanya ada berapa? Ada 800.000 kan? 800.000 itu dibayar bulan depan. Berarti di sini dianggap utang usaha atau utang dagang sebesar 800.000. Gimana? Sampai tanggal 12 bisa? Oke, kita lanjut ke tanggal 13. Transaksi apa yang terjadi di tanggal 13? Tanggal 13 itu menerima pendapatan sewa. Oke, pendapatan sewa. Tadi kalau pendapatan itu bertambah di kredit. Di debitnya apa? Karena kaitannya sama uang tunai berarti masuk ke kas. Oke, jadi debitnya itu kas. Di kreditnya itu pendapatan. Tapi pendapatan apa ini? Oke, pendapatan sewa. Jadi kreditnya pendapatan sewa. Mudah kan? Kas itu terisi 12 juta dan pendapatan sewa diperoleh 12 juta. Sampai tanggal 13 bisa? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke tanggal 15. Transaksi apa yang terjadi di tanggal 15? Tanggal 15 itu menerima pendapatan dari pelanggan. Nah, ini sama kayak tanggal 3 tadi. Jadi catatnya di mana? Oke, kas di debit, di kreditnya. Oke, pinter. Jadi masuk pendapatan jasa. Mudah kan untuk tanggal 15? Oke. Terus ini bagian debitnya baru yang terisi. Terus bagian kreditnya itu pendapatan jasa 6.500.000. Sampai tanggal 15 bisa? Oke, kita lanjut ke tanggal 16. Gimana nih tanggal 16? Wow, udah ahli ya. Jadi di sini beban apa?
beban lain-lain. Tulisnya di oke, pintar tulis di debit karena beban itu bertambah di debit. Terus kreditnya? Oke, kreditnya masuk di kas karena membayar segala sesuatu pakai uang kas. Jadi beban lain-lain sebesar 500.000 dan kas berkurang sebesar 500.000. Sampai tanggal 16 bisa. Kita lanjut nih. Masih ada beberapa transaksi lagi. Terus lanjut ke tanggal 17. Oke. Tanggal 17 itu menerima pembayaran tunai. Gimana? Kalau menerima pembayaran tunai berarti masuk ke kas. Kas bertambah sebesar 1.500.000. Oke. Kas bertambah 1.500.000. Terus apa lagi? Atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 2.500.000. Kalau pekerjaan yang diselesaikan tadi kita catat sebagai pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu kita tulisnya di kredit, pinter. Jadi di sini di kreditnya 2.500.000. Nah, jadi di sini masih ada sisa 1 juta yang belum kita tulis. 1 juta kita tulis kemana? Oke, di sini ada konsep utang dan piutang. Utang kita yang pinjam uang dengan orang lain. Kalau piutang, orang lain yang masih punya atau yang belum membayar uang kita secara utuh. Nah, jadi di sini kita pakai konsep di sini kita pakai konsep piutang. Jadi di sini piutang usaha sebesar tadi selisihnya 1 juta. Gimana? Mudah kan? Sampai tanggal 17 bisa? Oke, kita lanjut ke tanggal 19. Transaksi apa yang terjadi di tanggal 19? Oke, tanggal 19 itu menyelesaikan jasa pengantar barang dari pelanggan. Oke, jadi ini masih jasa, berarti kita catat di pinter pendapatan jasa. Tapi belum dibayar nih, kita catatnya kemana? Debitnya. Piutang dagang atau piutang usaha, pinter. Piutang usaha sebesar 3.150.000 di kreditnya tadi. Wow, udah ahli ya pendapatan jasa. Gimana? Sampai di tanggal 19 masih aman? Aman terkendali ya. Oke, kita lanjut ke tanggal 20. Transaksi apa nih yang terjadi di tanggal 20? Tanggal 20 itu menerima pendapatan jasa. Oke, kalau ini kakak diam, dengerin kalian aja. Oh, pinter. Jadi masuk ke kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Oke. Terus nominalnya berapa? Nominalnya itu 3.200.000 ya. Oke. Terus pendapatan jasa bertambah 3.200.000. Sampai tanggal 20 bisa. Oke, kita lanjut ke tanggal 23. Transaksi apa nih yang terjadi di tanggal 23? Menerima pembayaran tunai. Nah, ini masuk ke pendapatan jasa karena kan menerima pembayaran tunai. Oke, jadi kalimatnya agak dibolak-balik, tapi artinya atau maksudnya itu masih sama ya, dapat pendapatan. Jadi penulisannya juga sama kayak yang di tanggal 20 tadi. Oke, jadi jangan bingung. Nah, jadi di sini dapat pendapatan jasa sebesar 3.500.000 sampai tanggal 23 bisa? Oke, pinter. Kita lanjut ke tanggal 24. Transaksi apa nih yang terjadi di tanggal 24? Membayar biaya listrik. Jadi di debit kita tulis apa? Biaya nama lain dari beban. Di sini bebannya beban apa? Beban listrik. Di debit 400.000. Terus membayar beban pakai uang apa? Uang kas. Pinter. Jadi beban listrik di debit dan kas di kredit. Nominalnya tadi 400.000. Dan kas berkurang 400.000. Sampai tanggal 24 bisa? Kita lanjut ke tanggal 25. Tanggal 25 itu menerima cicilan atas tanggal 19. Tanggal 19 tadi kita catat apa? Piutang usaha. Jadi di sini catatannya gimana? Kalau menerima cicilan berarti dapat
uang kan sebesar 2 juta. Kalau dapat uang kita tulisnya di kas, pinter. Di kreditnya tanggal 19 tadi kan kita catat sebagai piutang usaha. Berarti tanggal 25 ini piutang usahanya itu berkurang sebesar 2 juta. Jadi kas bertambah 2 juta, piutang usaha berkurang 2 juta. Gimana? Sampai tanggal 25 bisa? Good job. Kita lanjut ke tanggal 26. Transaksi apa nih yang terjadi di tanggal 26? Tanggal 26 itu Aldebaran mengambil uang kas sebesar 700.000 untuk keperluan pribadi. Nah, di sini ada istilah yang harus dipahami. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu namanya prive atau prive, ada juga yang nyebutnya. Jadi ini nama lain dari pemilik yang ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Karena dia mengambil uang tunai, berarti yang berkurang itu uang kas. Oke. Berapa uang yang diambil oleh Pak Aldebaran ini? 700.000. Oke, jadi prive itu 700.000 dan kas berkurang 700.000. Tanggal 28. Oke, tanggal 28 itu transaksi membayar gaji karyawan. Kita catat sebagai pinter. Oke, jadi beban gaji di debit, terus di kreditnya apa? Kas, karena membayar segala sesuatu pakai uang kas. Oke, berapa gaji yang dibayar? 4.500.000. Oke, berarti kas yang keluar juga 4.500.000. Sampai tanggal 28 bisa? Kita lanjut ke tanggal 31. Tanggal 31 membayar beban administrasi dan umum, kita catat ke beban administrasi dan kas di bagian kredit. Terus uangnya berapa? 350.000 di debit untuk beban administrasi dan umum. Terus di kreditnya kita catat 350.000 bagian kas. Oke, sampai di memasukkan atau memosting transaksi ke jurnal umum bisa. Nah, di sini harus dilihat jumlah antara sisi debit dan sisi kredit. Jumlahnya itu harus sesuai atau sama. Kalau jumlahnya itu berbeda, maka hasilnya itu nanti akan salah. Oke, jadi dijumlahin dari awal. Jumlahin bagian debit. Udah. Lanjut sampai bawah. Diperoleh hasil bagian debit dan bagian kredit itu sebesar 254.850.000 pun untuk sebelah kredit. Berarti jumlahnya itu sama antara debit dan kredit. Berarti pembuatan jurnal umum kita ini benar. Nah, terima kasih telah menyimak video pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga video pembelajaran tentang jurnal umum ini bermanfaat untuk tim belajar yang sedang menyiapkan diri untuk belajar akuntansi. Jangan lupa untuk follow fanpage-nya kita di Belajar Ekonomi Yuk. Follow juga IG-nya kita @belajarakuntansiyuk dan @belajarekonomi_yuk. Jangan lupa subscribe YouTube ini ya. Dan kalau ada apa-apa boleh email ke belajarekonomiyuk1@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.